Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Home Swallow. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kondisi baik, sehat tanpa kekurangan apapun. Pada kesempatan video kali ini, seperti janji saya pada video saya terdahulu tentang pembasmian jamur pada sirip walet, hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya membasmi hama jamur walet yang ada pada sirip menggunakan cairan yang bernama cairan Mycoda. Seperti video saya yang terdahulu, saya memberitahukan kepada teman-teman setelah saya melakukan penyemprotan pertama kali gunakan cairan Mycoda, jamur pada sirip walet alhamdulillah mengalami pengurangan yang cukup signifikan. Namun di lantai satu ini masih menyisakan sedikit jamur yang ada pada sirip walet. Oleh karena itu, pada hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara saya mengaplikasikan cairan Mycoda dengan menggunakan semprotan tangki ya. Untuk video selengkapnya silahkan teman-teman ikuti, siapa tahu video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Oke teman-teman, cara pengaplikasian atau pemakaian cairan Mycoda, kita menggunakan satu botol cairan Mycoda. Ini kita akan campurkan pada 16 liter air sesuai dari kapasitas pompa elektrik merek Rio ini berjumlah 16 liter. Jadi kita menggunakan satu botol Mycoda ini, kita campurkan ke semprotan Rio yang berkapasitas 16 liter. Jadi pertama-tama bubuk Mycoda ini kita campurkan dengan air ya secukupnya. Setelah itu kita akan melakukan pengadukan secara merata. Setelah merata, kita akan mencampurkan pada mesin semprot Rio ini ya, yang berkapasitas 16 liter. Jadi satu botol cairan Mycoda ini kita pakai untuk satu tangki semprotan ini yang berkapasitas 16 liter ya teman-teman. Setelah diisi sampai penuh, kita akan segera melakukan pengaplikasian pada papan sirip walet dengan cara disemprot menggunakan sprayer yang halus ya. Oke, saat ini kita sudah berada di dalam gedung untuk melakukan penyemprotan ya. Seperti biasa, hari ini saya dibantu oleh tim saya untuk melakukan penyemprotan pada sirip walet. Jadi kepada teman-teman, untuk lebih memudahkan bagi teman-teman yang memiliki gedung walet yang berukuran tinggi, sebaiknya menggunakan tambahan stik penyemprotan agar mudah dalam melakukan penyemprotan ya. Seperti yang kita gunakan ini, kita menambahkan stik ukuran sekitar 3 meter ya. Jadi seperti ini cara pengaplikasiannya. Semprotkan cairan Mycoda yang sudah dicampur menggunakan air di dalam tangki. Semprotkan secara merata ya kepada sirip walet. Ya, seperti ini. Semprotkan secara merata.
Teman-teman tidak perlu khawatir ya kalau misalkan nanti ada terdapat beberapa sarang terus mengenai cairan ini, karena kemarin kita lakukan alhamdulillah tidak memberikan efek buruk kepada penghuni maupun sarang ya. Tapi sebaiknya pengaplikasian ini dilakukan setelah dilakukan pemanenan pada sarang walet yang sudah mungkin berproduksi ya. Nah, seperti ini. Ya, setelah dilakukan penyemprotan secara merata pada setiap lantai, diamkan nanti selama 30 menit, baru nanti teman-teman harus melakukan pengepelan atau pengelapan agar cairan-cairan yang tersisa itu tidak mengganggu burung maupun anakan yang ada pada sarang ya. Ya. Selain itu, untuk mengantisipasi terjadinya pertumbuhan jamur pada sirip, teman-teman juga bisa memperhatikan berupa ventilasi udara agar tidak memberikan kelembapan yang tinggi pada gedung ya. Ini salah satu antisipasi yang paling bagus untuk mengatasi ataupun pencegahan jamur tumbuh kembali. Seperti yang kita lakukan kemarin, kita sempat menutup beberapa titik ventilasi, sekarang kita buka semua agar udara bisa masuk ke dalam sehingga kelembapan bisa berkurang ya. Karena poin dari jamur itu akan tumbuh pesat apabila kondisi gedung mengalami kelembapan yang berlebih dan sirip walet kita bermasalah karena pada saat pengaplikasian pemasangan sirip tidak dalam kondisi kering ya. Seperti gedung saya ini, di awal saya membangun, saya hanya melakukan penjemuran selama beberapa minggu, akhirnya menimbulkan jamur maupun serangan rayap ya. Dan gedung ini sudah saya prioritaskan untuk dilakukan penggantian papan sirip baru ya, karena sudah terlalu banyak papan yang mengalami lapuk. Ya, lakukan penyemprotan secara merata. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir seandainya di papan sirip sudah ada sarang walet maupun anakan yang masih ada di papan sirip atau di sarang ya. Seperti yang teman-teman lihat, kita tanpa ragu melakukan penyemprotan pada bagian-bagian sirip yang sudah ada sarangnya maupun ada anakan walet ya. Selain itu, saya ingin mengulang kepada teman-teman bagi gedungnya yang mengalami permasalahan berupa serangan jamur pada papan sirip agar memperhatikan ventilasi supaya gedung dalam kondisi ruangan tidak terlalu lembab dengan cara memperhatikan ventilasi maupun menonaktifkan penggunaan mesin pengabut ataupun mesin lainnya yang digunakan untuk menambah kelembapan ya. Kecuali teman-teman memiliki sirip yang benar-benar dijemur kering dan memiliki kualitas tahan terhadap lapuk maupun jamur ya. Seperti pada gedung saya ini, sementara saya menonaktifkan penggunaan mesin pengabut karena sirip yang saya pakai ini masih dalam kondisi lapuk maupun gampang terserang jamur. Dan nanti insya Allah kita akan mengaktifkan kembali mesin pengabut setelah penggantian papan sirip walet ya. Sementara kita masih dalam tahap pengeringan ya. Oke, kita sudah hampir selesai melakukan penyemprotan secara merata pada lantai 1 ini. Dan kita akan diamkan dulu selama 30 menit agar cairan mikoda ini dapat meresap ke dalam papan yang mengalami
kelapukan ataupun serangan jamur ya. Nanti setelah 30 menit kita akan melakukan pengelapan ya. Belakang Gus. Oke teman-teman, tadi kita sudah melakukan penyemprotan secara merata di lantai 1 ini, dan kita sudah membiarkan selama hampir kurang lebih 30 menit. Dan saat ini kita akan melakukan pengepelan guna melakukan pengeringan pada papan sirip walet agar tidak mengganggu indukan ya. Selain itu juga agar tidak terjadi basah berlebihan pada papan sirip walet ya. Jadi seperti ini teman-teman ya hasilnya setelah dilakukan pengelapan ya. Lakukan pengelapan secara pelan-pelan menggunakan lap kain ya teman-teman. Dan setelah itu pengerjaan pengaplikasian cairan Mikoda pada papan sirip walet telah rampung kita lakukan. Oke, demikian dulu video pada hari ini. Semoga saja informasi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Berjumpa lagi dengan video Home Swallow selanjutnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.